Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-mu'allaqu. Kali ini kita akan membahas tentang hadis mu'allaq. Kata mu'allaq, al-mu'allaqu bi fathil lami al-musyaddadi. Kata mu'allaq dengan dibaca fathah lam yang ditasydid berarti dibacanya al-mu'allaqu. Dari kata ma'khudun min ta'liqil jidar, diambil dari kata ta'liqul jidar. Ta'liqul jidar berarti gantungan tembok. Nah, kalau kita kembali kepada ilmu shorof, kita akan mengenal tentang allaqa yu'alliqu ta'liqon. Nah, di sini berarti mu'allaq, di sini wazannya maf'ul, berarti yang digantungkan. Sesuatu yang digantungkan itu dinamakan mu'allaq. Wa nahwihi dan sejenisnya lima yashtariku fihi al-jami'u. Yang mana di sini sudah umum untuk semuanya min qat'il ittisal, yaitu dari sanad yang terputus. Dari sanad yang terputus tidak sambung. Min qat'il ittisal, sanad yang terputus tidak sambung. Terputusnya sanad. Nah, itu berarti namakan mu'allaq. Ini secara bahasa. Namun ketika kita memahami atau kita harus mengetahui mu'allaq secara istilah ahli hadis, yaitu fahuwa, yaitu al-hadisu alladzi hudifa, hadis yang telah dibuang. Hadis yang telah dibuang minhu darinya awalus isnadi, permulaan sanadnya. Awalul isnadi, permulaan sanadnya. Sawaun kana al-mahdufu, baik halnya sanad yang dibuang wahidun, satu. Wahidun, satu. Satu orang rawi saja. Au aktsara, atau lebih. Au aksara, atau lebih. Alat tawali, atas berurutan, hilangnya itu secara berurutan. Aula, atau tidak, atau cuma satu aja. Cuma satu aja yang dibuang awal sanadnya. Walau ila akhirihi, walaupun sampai akhir sanad. Walaupun sampai akhir sanad. Nah, berarti hadis mu'allaq di sini diartikan hadis yang dibuang awal sanadnya. Sanadnya itu apa? Yaitu rawi yang pertama kali. Rawi yang pertama kali yang dia dengar dari gurunya. Berarti apa? Rawi ini berarti semisal saya merawikan hadis. Nah, rawi yang pertama berarti guru saya. Seperti itu. Mithaluhu, contohnya, ayyaqula rawi, berkata seorang rawi, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala, atau berkata Abu Hurairah, Abu Hurairah. Au qala, atau berkata Az-Zuhri, Zuhri, Imam Zuhri. Hakada, seterusnya. Mereka berkata seperti itu. Semisal seorang rawi, semisal saya ini merawikan hadis, qala Rasulullah, au qala Abu Hurairah, qala Zuhri, bila sanadin, dengan tanpa sanad, tidak menyebutkan sanadnya. Ma'a anna bainahu, serta antara dia, sedangkan antara dia, wa bainan nabi, dan antara nabi, was sahabi, dan sahabat,
wattabi'i dan tabi'in, aktsara min rawin, lebih dari satu rawi, lebih dari satu rawi. Wa yadkhulu fi hadzal ta'rifi, dan masuk dalam definisi ini, kullu ma, setiap hadis, lam yakun muttasilan, yang sanadnya tidak sambung, wa yakhruju, dan keluar, dikecualikan, al muttasilu, hadis muttasil. Sebabnya hadis muttasil kan hadis yang sambung sanadnya dari orang yang merawikan sampai kepada Nabi. Otomatis ketika sanad muttasil berarti tidak masuk dalam kriteria hadis mu'allaq. Hukmuhu, adapun hukumnya, annahu min dhaif. Adapun hukumnya annahu dhaifun, bahwasanya hadis mu'allaq dhaifun, lemah. Karena apa? Lil jahdi, karena belum diketahui rawinya. Bihalil mahdufi, sebab keadaan rawi yang dibuang atau rawi yang tidak disebutkan. Minas sanadi, dari sanad. Jadi kesimpulan dari hadis di sini, hadis mu'allaq, bahwasanya hadis yang mana awal sanadnya dibuang. Awal sanadnya berarti orang yang merawikan hadis itu sendiri. Nah, itu apa? Dibuang. Dia mendengarkan dari siapa? Nah, ini orang yang pertama kali mendengarkan dari orang ini, itu apa? Tidak disebutkan. Sampai kepada Nabi. Nah, itu apa? Seperti itu. Satu atau lebih. Satu atau lebih yang mana rawi ini dibuang. Nah, walaupun sampai akhir sanad berarti berakhir sampai Nabi. Nah, itu dibuang. Berarti ini namanya mu'allaq. Makanya tadi mu'allaq itu tergantung, digantungkan. Seolah-olah ketika kita punya barang, kita gantungkan di tembok, barang ini tidak nempel ke tanah. Harusnya sesuatu yang bisa berdiri kan harus berdiri dari bumi. Nah, ini kok tiba-tiba menggantung. Nah, menggantung di sini apa? Tidak sambung ke bumi. Nah, begitu pula ada hadis yang mana dia langsung bilang qalan Nabi SAW. Tidak menyebutkan, dia yang menyebutkan tadi rawi ini tidak menyebutkan saya dari si A, si B, si C, lalu dari Nabi. Tidak menyebutkan seperti itu. Dia langsung qalan Nabi. Nah, ini namanya mu'allaq. Sebenarnya apa? Menggantung. Tidak ada sambungan antara yang merawikan hadis sampai ke Nabi. Tidak disebutkan. Nah, ini berarti hadisnya menggantung. Nah, makanya itu dinamakan hadis mu'allaq. Nah, ketika hadis seperti itu berarti nanti konsekuensi hukumnya adalah hadis tersebut berstatus dhaif. Berarti tidak bisa dijadikan landasan hukum. Karena apa, Ustadz? Dikarenakan tadi kan ada rawi yang tidak disebutkan, satu ataupun banyak ataupun bahkan semua rawinya tidak disebutkan semua dalam sanadnya. Paham? Nah, ini berarti hukumnya dhaif. Kemudian di bab selanjutnya al-musalsalu. Hadis musalsal. Musalsal itu sambung menyambung. Al-musalsalu minat tasalsuli, dari kata at-tasalsul yang artinya adalah rantai atau sambung menyambung tadi. Nah, rantai itu kan sambung menyambung dari lingkaran besi satu ke besi yang lain, sambung menyambung, itu tasalsul. Wa huwa lughatan, yaitu secara bahasa at-tatabu'u, mengikuti. Artinya sambung itu apa? Mengikuti.
wastilahan dan secara istilah, secara terminologinya, huwa yaitu al hadis alladzi tawaroda, hadis yang telah datang, hadis yang telah datang, rijalu isnadihi, para rawi sanatnya, wahidan fawahidan, satu persatu, datangnya itu satu persatu, ala halatin wahidatin, atas keadaan yang satu, maksudnya keadaan yang sama dalam tingkah lakunya dalam menyampaikan hadis, itu keadaannya itu sama. Au sifatin wahidatin, atau satu kriteria, satu sifat, satu keadaan dan satu pempraktekan hadis yang disampaikannya. Nah, ini dinamakan hadis musalsal. Berarti hadis musalsal itu tadi apa? Yaitu hadis yang mana perawinya dari rawi satu ke rawi yang lain menyampaikan hadisnya dengan cara mempraktekkan seperti yang telah dia dapatkan dari rawi sebelumnya. Yang mana rawi sebelumnya ini juga dapat dari rawi sebelumnya sampai kepada Rasul. Ini tetap sama persis dalam penyampaian, dalam pempraktekan, dalam kriteria hadis yang telah disampaikan. Nah, berarti di sini dikatakan hadis musalsal. Sebenarnya apa? Sebabnya para rawi itu saling mengikuti rawi sebelumnya. Nah, nanti di sini banyak sekali contohnya. Semisal hadis musalsal apa? Musalsal berjabat tangan. Bagaimana Nabi dulu berjabat tangan. Nah, ini sampai sekarang ulama kita masih memegangnya hadis musalsal ini dan mempraktekannya. Nah, gimana berjabat tangannya? Oh, ketika Nabi berjabat tangan, habis itu apa? Dipraktekkan jabat tangan. Nah, seperti inilah jabat tangan Nabi. Seperti Nabi pernah menyuapin kurma kepada sahabat. Nah, sahabat ini nanti kepada muridnya beliau menyuapin. Seperti ini saya disuapin Nabi. Sampai sekarang, sampai ulama sekarang juga menyuapin. Dulu saya pernah sama guru saya waktu masih di rumah disuruh menyarikan kurma. Suruh nyarikan kurma kemana-mana. Pada waktu itu tidak musim haji, di kampung juga, sampai agak sulit. Namun akhirnya dengan kesungguhan kami mencari, dapat. Habis itu apa? Habis itu ngaji. Nah, ngaji kemudian apa? Dipraktekkan cara menyuapin kurma Rasulullah SAW kepada sahabat. Nah, ini dipraktekkan dari guru saya, dipraktekkan ke muridnya satu persatu. Nah, ini namanya musalsal. Artinya bagaimana? Hadis disampaikan dengan satu kriteria dan satu dengan praktek yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah cara kita melestarikan. Seperti itu. Walid tasalsuli anwa'un, dan untuk hadis musalsal ada beberapa macam. Pembagiannya itu sangat banyak sekali. Faminha salah satunya an yakuna berupa yang pertama fi ahwalir ruwati al-qauliyah, dalam tingkah laku rawi secara ucapan, atau pempraktekan rawi secara ucapan. Maksudnya di sini cara pempraktekannya adalah dengan ucapan aja, yang disampaikan persis
dari Nabi itu dari segi ucapan. Contohnya, kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, kepada Mu'ad, li Mu'ad, kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Bagaimana Nabi itu bersabda? Sabdanya begini, ya Mu'adu inni uhibbuk, wahai Mu'ad, sesungguhnya saya mencintaimu. Ya Mu'ad, sesungguhnya saya mencintaimu. Ini Nabi mengatakan seperti itu. Habis itu Nabi berkata, fakul, maka ucapkanlah atau bacalah. Fakul, maka bacalah, dubura kulla sholatin, setelah setiap selesai sholat. Dubura kulla sholatin, setelah setiap selesai sholat, membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah saya, ala dzikrika, atas mengingatmu, berzikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, penjelasannya, fa inna kulla wahidin, bahwa setiap rawi min ruwati hadzal hadisi, dari beberapa rawi hadis ini, min ruwati hadzal hadisi, dari beberapa hadis ini, yaqulu mengatakan, mengatakan, liman ba'dahu, kepada orang setelahnya, berarti muridnya atau orang yang disampaikan hadis, muridnya. Beliau mengatakan, harus mengatakan, ya fulan inni uhibbuk, wahai fulan, sesungguhnya saya mencintaimu. Wahai fulan, sesungguhnya saya mencintaimu. Sebabnya apa? Ini kan diselaraskan, disesuaikan dengan hadis Nabi yang mengatakan, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk. Nah, ketika nanti Sayyidina Mu'ad itu bilang kepada sahabat yang lain atau muridnya seorang tabi'in semisal, begitu juga Sayyidina Mu'ad bilang, ya fulan inni uhibbuk, ya fulan. Ini menyebutkan nama muridnya siapa. Semisal di sini ya Widya. Nah, seperti itu. Paham? Ya fulan inni uhibbuk, saya mencintaimu, saya sayang kepadamu. Fakul, maka katakanlah, maka bacalah. Nah, teruskan hadisnya seperti tadi. Allahumma a'inni, itu. Paham? Fakul dubura kulla sholatin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, wa yusamma al-musalsalu, dan hadis musalsal ini dinamakan dan dinamakan al-musalsal bil mahabbah. Musalsal al-mahabbah. Nah, ini hadis musalsal mahabbah. Hadis kasih sayang atau hadis cinta. Ini kasih sayang Nabi dan cinta Nabi terhadap orang yang dinasehatinya. Nah, ini namanya al-musalsal bil mahabbah. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua fi ahwalir ruwati al-fi'liyah, praktek para rawi dalam segi perbuatan atau tingkah laku. Keadaan rawi dalam segi tingkah laku atau perbuatan. Contohnya bagaimana? Kahadisi Abi Hurairah, seperti hadis Abi Hurairah,
Syabaka biyadi Abu Qasim. Sabaka menautkan. Sabaka menautkan artinya apa? Menggenggamkan tangannya ke tanganku. Biyadi dengan tanganku Abul Qasim Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nama kunyah Nabi Muhammad. Sebabnya Qasim adalah putra Nabi Muhammad, makanya ini disebutkan Abul Qasim. Waqala dan bersabda, khalaqallahul ardo. Khalaqallahu Allah telah menciptakan al-ardo bumi. Allah telah menciptakan bumi yaumas sabti pada hari Sabtu. Fa inna kulla rawin tadi itu sudah titik. Habis itu ini penjelasannya. Fa inna kulla rawin maka sesungguhnya setiap rawi min ruwatihi dari beberapa rawi hadis yushabbiku dia menautkan, menggenggamkan yadahu tangannya biyadir rawi dengan tangan rawi anhu darinya. Wa yaqulu lahu dan dia berkata kepadanya syabbaka fulanun biyadi. Syabbaka menggenggamkan fulan biyadi. Syabbaka menggenggam fulan biyadi dengan tanganku. Waqala dan berkata, itu dilanjutkan hadisnya tadi. Qala Nabi tadi kan waqala khalaqallahu al-arda yaumas sabti ila akhirih. Sampai akhir. Wahakada dan seperti ini. Seterusnya. Wayusamma dan dinamakan, hadis ini dinamakan al-musalsalu bil musyabakah. Musyabakah yaitu hadis musalsal dengan menggenggam tangan. Contoh yang ketiga atau bagian yang ketiga, fi awsafit tahammul, dalam kriteria menanggung hadis atau dalam kriteria membawa atau mengemban hadis. Tahammul, mengemban hadis. Contoh dalam mengemban hadis itu dengan cara apa? Contohnya kas sama'i, seperti mendengarkan. Fayaqulu maka berkata kullu rawin setiap rawi sami'tu fulanan, saya telah mendengar fulan. Sami'tu fulanan, saya telah mendengar fulan. Qala berkata sami'tu fulanan, saya telah mendengar fulanan seseorang. Sami'tu saya telah mendengar fulan seseorang. Qala berkata sami'tu fulanan. Nah, seperti itu. Ketika ada hadis kok hadisnya itu di setiap hadis mengatakan perawinya itu sami'tu. Berarti ini namanya ini adalah hadis musalsal dengan cara pendengaran, mempraktekkan dengan didengarkan dan mengatakan sami'tu. Wahakada dan seterusnya. Yang keempat, fi zamanir riwayati, dalam masa riwayat hadis. Contohnya kal musalsal, seperti hadis musalsal biyaumil aidi, di hari raya. Hadisnya ini disampaikan setiap hari raya saja. Nah, berarti ini hadis musalsal yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, fi makani riwayat, di tempat perawiannya, di tempat merawikan hadis. Contohnya kal musalsal, seperti hadis musalsal bi ijabati du'ai, dengan dikabulkannya doa indal multazam di multazam itu apa? Ka'bah yang bagian
tiangnya yang bagian pojok itu multazam. Au nahwi dzalik, atau yang serupa hal tersebut, hal tersebut. Nah, hadisnya cuma diriwayatkan di tempat-tempat yang tertentu saja, seperti yang telah disampaikan Rasul. Kemudian yang ke ini sudah terakhir. Kemudian faidahnya bagaimana? Faidah hadis ini, faidah hadis musalsal istimaluhu, hadis mutasal mencakup ala mazidid dobti, atas lebih teliti minar ruwati dari para rawi. Ini lebih teliti dan lebih jelas ketika hadis disampaikan dengan mempraktekkan secara semestinya, secara yang mereka dapat dari rawi sebelumnya, berarti ini lebih teliti dan lebih terjamin keabsahannya. Nah, seperti itu. Ini faidah daripada hadis musalsal, daripada cuma menyampaikan hadis begitu aja. Nah, kemudian kalau hukumnya, hukmuhu, adapun hukum hadis musalsal, al musalsalatu, adapun hadis-hadis musalsal, qallama taslamu, sedikit sekali yang selamat min du'fin, dari kriteria dhaif, fit tasalsuli, dalam sifat tasalsulnya, maksudnya sifat penyampaian hadis yang dipraktekkan. La fi aslil matni, bukan pada asli matannya, Amma aslul matni, adapun asal matannya, faqad yakunu sahihan, maka terkadang berupa sahih, walakinna sifat tasalsuli, akan tetapi sifat tasalsul isnadihi, akan tetapi sifat musalsal sanadnya, qad yakunu fiha maqalun, terkadang terdapat komentar. Maksudnya, hukum hadis musalsal, ketika hadis musalsal itu disampaikan dan dipraktekkan seperti semestinya, berarti ini sangatlah menjadi pendukung yang sangat penting, menjadikan hadis tersebut masih ori dan tidak ada perubahan sama sekali, yang mana ini akan menjadi penyongkong lebih ketelitian seorang rawi, menjamin hadis tersebut tidak dhaif dalam praktekannya ini. Dan terkadang mungkin dalam asli atau dalam asal matan hadis tersebut mungkin bisa saja tidak sahih, atau di sini dikatakan fiha maqalun, terdapat komentar. Artinya terdapat komentar berarti masih diteliti keabsahannya, dalam artian mungkin hadis tersebut mungkin bisa saja tidak sahih, walaupun secara mayoritas hadis musalsal itu adalah sahih. Begitu pula kita harus mengetahui rawinya bagaimana. Sebenarnya rawi itu menjadi pendukung daripada status hadis. Sampai di sini mungkin ini bisa kita pelajari dan kita amalkan hadis di sini untuk mengetahui dan mengidentifikasi hadis yang akan kita baca atau kita pelajari. Dengan seperti ini kita akan bisa mengetahui hukum daripada hadis tersebut. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hadis gharib, yang mana gharib adalah asing, hadis yang cuma diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, insyaallah ini di pelajaran berikutnya. Semoga manfaat.
Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.